Namanya Rustiana, seorang guru SMA, adalah sosok wanita yang tangguh dan terhormat. Dalam dirinya, kata pacaran tidak ada. Pasti bukanlah sembarangan orang yang bisa melakukannya. Sampai kuliah pun dia masih melakukan hal yang sama. Tak mau pacaran. Kisah berawal dari kedatangnya seorang perempuan yang tidak dikenal ke rumah Rustiana. Apa ini rumah dari Mbak Rustiana? Iya benar, jawab Rustiana. Bisa kita bicara sebentar Mbak? Tanya perempuan itu. Boleh, silakan masuk, jawab Rustiana. Perempuan itu lebih muda dari Rustiana, terlihat dari paras mukanya dan pakaiannya. Tiba-tiba saja perempuan itu tertunduk dan mendekap kaki Rustiana yang sedang duduk di kursi dengan menangis sejadi-jadinya. Kamu kenapa? Tanya Rustiana. Rustiana semakin bingung dengan perempuan ini. Dia tidak kenal sama sekali. Lalu tiba-tiba datang ke rumah dan sekarang dia menangis. Aku mencintainya, sungguh mencintainya, kata perempuan itu tersendat. Rustiana semakin bingung, apa maksud dari perempuan ini? Lalu dia menyebutkan nama, sebut saja Rifki. Sekilas Rustiana langsung paham. Rifki adalah partner Rustiana berdakwah di kampus. Dia adalah ketua dari organisasi yang dijalani bersama. Begitu juga Rustiana. Dia juga yang memegang dari pihak aktivis wanita. Ironisnya, mereka berdua saling suka, tapi tak saling mengatakan. Mereka berdua saling menjaga hubungan, tidak ingin niatan dakwah mereka yang suci ternodai hanya karena cinta. Namun tidak bisa dipungkiri, setiap hari bertemu, berdiskusi dan merencanakan berbagai strategi bersama membuat dua insan tersebut saling tumbuh cinta di dada mereka. Terlihat dari caranya kepada Rustiana. Saat awal pertama jadi partner, mulai ada basa-basi yang tidak penting, dan Rustiana tahu kalau lelaki itu suka dengannya. Namun tak ingin menurunkan izahnya, akhirnya Rustiana memendam rasa suka itu. Biarlah kelak suatu hari nanti dia menjadi miliknya. Perempuan yang tidak dikenal itu pun mengaku bahwa dia adalah adik kelasnya. Dia mendatangi rumah Rustiana karena tahu orang yang paling dekat dengan lelaki yang dia suka hanyalah Rustiana. Berceritalah perempuan tersebut bahwa dia siap untuk menjadi istrinya. Dia ingin Rustiana agar membantu mengatakan rasanya kepada lelaki idamannya. Perempuan itu tidak tahu bahwa dalam dada Rustiana terasa sesak setelah mendengar semua hal yang dia sampaikan. Dilema antara tetap bertahan atau merelakan. Andai Rustiana bilang aku juga suka kepada Rifki, mungkin itu sudah akan menjadi hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Bertemu jodoh yang ia suka dan dia juga suka dengannya. Kurang apalagi coba, tapi Rustiana tidak seperti itu. Sedih, pasti. Dia seorang perempuan. Galau, mungkin saja iya. Namun mungkin ada hikmah yang lebih baik dari semua cinta ini. Mungkin yang sulit untuk melepaskannya adalah karena lelaki tersebut adalah termasuk lelaki yang soleh. Dari dia memimpin, saat kumpul dan berdiskusi dengan lawan jenis, dia tak pernah memandang kepada lawan diskusinya. Hebatnya lagi adalah ketika azan sudah dikumandangkan, dia selalu tepat waktu untuk sholat. Aktivitas sesuatu yang mengenai pekerjaan dia tinggalkan untuk memenuhi panggilan azan. Ganteng, jangan ditanya lagi, dia idola sekampus. Akhirnya perempuan itu pulang dengan jawaban yang membuat hatinya tenang. Rustiana hanya memberi sedikit kata, ya saya usahakan bilang kepadanya. Insya Allah. Sejenak setelah kepergian perempuan itu, Rustiana tertegun, merenung harus bagaimana. Dalam malam dia berdoa agar mendapat ketangguhan hati dan dapat melangkah lebih pasti. Dia melakukan sholat istikharah. Lalu akhirnya dia mendapatkan jawaban atas semua kejadian ini. Rustiana merelakan cintanya. Suatu siang menjelang sore di kampus, Mas Rifki, aku ingin ngomong serius, kata Rustiana. Jangan sekarang, habis ini sudah mau masuk waktu asar, jawab lelaki tersebut. Oke, habis asar, insya Allah. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Rustiana yang dia bersama salah satu temannya menodong lelaki tersebut. Baiklah, apa yang ingin kau katakan? Ujar lelaki tersebut. Aku ingin menanyakan sesuatu hal yang serius. Tolong dengarkan baik-baik. Baik, jawab Rizky. Oke, bila ada seorang wanita yang Mas cintai, dan Mas juga mencintainya, apa yang akan Mas lakukan bila ada seorang teman Mas bilang bahwa
bahwa dia juga mencintai wanita yang Mas cintai. Seketika lelaki itu terdiam tanpa kata, tak menyangka bahwa yang ditanyakan sesuatu hal yang menyangkut perasaan. Beberapa menit berlalu tanpa ada obrolan. "Apa?" kata Rustiana bosan menunggu. "Aku tidak bisa menjawabnya sekarang." "Lantas kapan?" jawab Rustiana tidak puas. "Secepatnya insya Allah, beri waktu aku untuk berpikir." Beberapa hari berlalu, lalu dia datang menghampiri Rustiana. "Bagaimana?" kata Rustiana dengan penuh harap. "Aku berusaha menjawab sebisaku. Kuharap ini adalah jawaban yang terbaik. Insya Allah aku akan merelakan orang yang aku cintai itu bersama orang lain." "Seperti itu?" tanya Rustiana. "Ya, seperti itu," jawab Rizky. Rustiana pun tersenyum mendengar jawaban dari lelaki tersebut. Lalu diceritakan semua kejadian perempuan yang datang kepadanya pada beberapa malam yang lalu. Akhirnya lelaki itu pun paham maksud dari pembicaraannya. Beberapa tahun kemudian, setelah lelaki itu menikah dengan wanita tersebut, datanglah Rustiana bersama teman-temannya untuk menjenguk dia yang sudah memiliki balita. Rustiana menggendong balita kecil yang mirip dengan ayahnya tersebut, dan terdengar sekilas suara bisikan ayah dari balita tersebut saat melewati Rustiana. "Seharusnya ibu dari balita tersebut itu adalah kamu," kata lelaki tersebut. Rustiana mengepalkan tangan kanannya ke hadapan lelaki tersebut tanda mengancam. Semua orang yang di ruangan itu serentak melihat Rustiana dan tercengang heran. Ada apa sebetulnya yang terjadi? Hal tersebut terdengar oleh istri Rizky dengan wajah berubah karena tidak suka suaminya berkata seperti itu kepada Mbak Rustiana. Kemudian Rizky mengatakan, "Sudahlah, gak masalah. Mbak Rustiana kan sudah merelakan untuk kita. Sekarang ikut merasakan kebahagiaan bersama dengan kelahiran anak kita." Akhirnya saling memaafkan agar tidak terjadinya fitnah dan salah paham. Rombongan teman-teman Rustiana pamit pulang. Kasihan Rustiana. Sejak saat itu, Rustiana jarang sekali berkunjung ke teman laki-laki walaupun hanya untuk melihat bayi dari temannya. Semoga Mbak Rustiana segera mendapatkan jodoh terbaik untuknya.